Baik, selamat malam. Nah, kali ini kita mulai dengan contoh soal untuk bab 3 ya. Untuk latihan nomor 1 saya akan bahas dulu yang nomor 1. Sisanya nanti nomor, dia kebetulan ada 4 soal di situ ya. 4 soal. Untuk yang bab 3 ada 1, ada 2, ada 3, dan 4. Nah, nanti saya akan mengajari yang nomor 1, 3, dan 4 ya. 1, 3, dan 4 ya. Nah, kali ini untuk di video hari ini saya cuma bahas soal nomor 1 saja. Nanti soal nomor 2 nanti kita bisa kerjain secara mandiri ya. Itu di next pertemuan lah ya. Saya pikir nggak usah di hari ini saya sampaikan aja dulu yang pembahasan di finishing di bab 3 teori. Setelah itu saya bahas yang nomor 1. Nah, kali ini saya bahas yang nomor 1 ya. Nah, tapi sebelum mulai saya buka Excel terlebih dahulu. Saya buka Excel terlebih dahulu. Oke, saya perbesar seperti ini. Nah, kita akan mulai dari soal nomor 1 ya. PT Jaya Perkasa Jakarta menghasilkan produk heksa rata-rata per hari sebanyak 125 unit. Untuk menghasilkan setiap unit produk heksa dibebankan biaya-biaya sebagai berikut. A. Biaya bahan baku 24.500. B. Tenaga kerja langsung 15.000. C. Biaya overhead pabrik adalah 18.500 ya. Biaya administrasi dan umum setiap bulannya dikeluarkan oleh perusahaan yaitu adalah 220,5 juta dan biaya pemasaran adalah 174,5 juta per bulan. Untuk membeli bahan baku, perusahaan memberikan uang muka atau persekot kepada pemasok bahan baku rata-rata adalah setengah bulan atau 15 hari sebelum barang itu diterima. Proses produksi membutuhkan waktu sebanyak 2 hari. Barang akan disimpan di dalam gudang atau dalam toko rata-rata itu selama 3 hari sebelum terjual. Nah, penjualan dilakukan secara kredit di mana pembayaran terkumpul rata-rata 1 bulan itu selama 30 hari setelah penyerahan barang. Untuk menghadapi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga, perusahaan menetapkan persediaan kas minimal yaitu sebanyak 75 juta rupiah. Di dalam 1 bulan, perusahaan beroperasi secara rata-rata selama 25 hari saja. Nah, berdasarkan data di sini, kita akan diminta untuk menghitung berapa kebutuhan modal kerja dari perusahaan tersebut. Ya. Ini untuk yang nomor 1. Ya. Kita akan mengisi terlebih dahulu tuh yang bagian ini. Harinya dulu ya, yang ada kata hari kita akan isi terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah persekot itu 15 hari. Kemudian ada produksi ya, produksi itu 2 hari ya, produksi 2 hari. Kemudian penyimpanan ya, yaitu barang yang disimpan dalam toko atau gudang itu 3 hari ya. Kita akan tulis penyimpanan 3 hari. Penyimpanan saya perbesar biar nampak. Oke. Terus setelah penyimpanan kemudian ada penjualan ya. Penjualan dilakukan secara kredit di mana terkumpul rata-rata 1 bulan selama 30 hari setelah penyerahan barang. Penjualan 30 hari ya. Maka kita akan total seperti biasa aja ya.
Ini saya tahu lah, semua tahu rumus SUM ya, pasti saya yakin semua bisa. Itu ada 50 hari ya, dimana disebutnya adalah keterikatan bahan baku ya, 50 hari keterikatan bahan baku ya. Kemudian untuk yang lain ya, yang lain itu adalah keterikatan tenaga kerja, BOP, biaya admin, dan pemasaran. Kita hanya ngambil bagian ini. Jadi ada sekitar 35 hari ya. Ini adalah keterikatan tenaga kerja, biaya overhead pabrik, BOP. Saya tulis aja deh biar jelas. Pabrik, kemudian biaya admin dan penjualan. Admin, penjualan ya. Jadi ada keterikatan biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya administrasi, dan biaya penjualan ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita hitung per masing-masing bagian. Masing-masing bagian yang pertama itu adalah bahan baku terlebih dahulu. Bahan baku ya. Bahan baku ini kita akan ngambil nilai dari berapa unit dulu masing-masingnya ya. Berapa unit yang diproduksi? Ada 125. Ada 125 unit ya, 125 unit ya. Nah, dikali ya, dikali dengan keterikatan bahan baku 50 hari. Kemudian dikali berapa harganya? 24.500. 24.500 ya. Baru sama dengan 125 kali 50 kali 24, dapatlah 153 ribu. 153.125.000. Kemudian tenaga kerja ada 125 unit masih ya, kali. Nah, ini kalau ini pakainya yang 35 hari aja, dikali dengan berapa harganya? 15.000. 125 kali 35 kali 15 dapatlah 65.625.000 ya. Kemudian terus BOP, biaya overhead pabrik. Bisa kecil lagi biar nampak Pak ya, semua ya, jelas ya. Itu ada 125 unit dikali, ini masih sama pakai 35 karena biaya overheadnya sama nih. Biaya overheadnya sama. Nah, kali berapa? Kalinya ada 18.500. Hasilnya adalah 80.937.500 ya, ini BOP. Terus yang berikutnya adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini ngambilnya dari
berapa jumlah nilai pemasarannya. Pemasaran itu 174 500 174 500 ya, 174 500. Jangan lupa dibagi dengan ya, dibagi, ini perlu dibagi karena ini per bulan, tapi mereka produksi, mereka itu beroperasi itu cuman 25 hari, jadi bagi 25 hari dikali dengan berapa, dikali dengan 35 hari ya, 35 hari, jadi 174.500 dibagi 25 hari dikali dengan 35 hari. Dapatlah biaya pemasarannya itu adalah 174 dibagi 25 kali 5, dapatlah 244.300.000. Setelah pemasaran lalu ada administrasi. Administrasi caranya sama dengan yang pemasaran, cuman yang bedanya adalah jumlahnya. Ini adalah 220.500, baginya juga sama ya, dikali juga dengan sama, kalinya adalah 35 hari, maka hasilnya adalah 308.700.000. Kemudian terakhir ada kas minimal yaitu 75 juta. Kas minimal itu adalah 75 juta. Maka kebutuhan modal kerja selama 1 bulan tinggal dijumlahkan saja. Maka kebutuhan modal kerja selama 1 bulan itu adalah 927.687.500 selama 1 bulan. Saya gantinya nggak usah per bulan, ini gantinya per periode saja karena dia itu lebih dari 1 bulan sepertinya ya, lebih akan lebih per periode saja, atau saya hilangin aja ini aja ya. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, ini jawaban yang sudah betul ya, jawaban yang sudah betul. Ini perhitungan untuk menghitung keterikatan bahan baku. Kita akan hitung dulu keterikatan bahan bakunya ya. Kita akan masukkan hari per sekotnya berapa hari, produksi berapa hari, penyimpanan berapa hari, dan penjualan. Ini ada keterikatan untuk bahan baku. Sedangkan untuk keterikatan tenaga kerja, BOP, admin, dan penjualan itu tidak memasukkan per sekot. Jadi hanya produksi, penyimpanan, penjualan saja, yaitu 35 hari. Nah, dari total unit dikalikan dengan harinya, kalikan dengan harganya untuk ketiga ini ya. Sedangkan pemasaran administrasi karena dia nilainya 1 bulan, maka kita harus bagikan dulu dengan beroperasinya itu berapa lama, baru dikali dengan keterikatan tenaga kerjanya. Jika ada kas minimal, maka kita akan masukin. Jadi kita tinggal jumlahkan saja ini kebutuhan modal kerjanya 927.687.500. Oke, untuk soal nomor 1 sampai di sini dulu ya. Jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa.
Baik, terima kasih. Selamat malam.